Masya Allah, ini mau ngevlog apa mau healing sih? Nyari tempat susah banget. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah klik channel aku. Eh, di sini di video ini aku mau berbagi sharing-sharing tentang. Oke, maaf, aku pakai lagi maskernya karena posisinya aku ada di luar rumah dan karena ini masih dalam suasana COVID-19 yang belum usai. Jadi kita mari berdoa sama-sama agar semua dimudahkan sama Allah, disudahi virus COVID-19 ini. Semoga semuanya bisa beraktivitas lancar kembali, uh, bisa mencari rezeki yang banyak dan barokah lagi seperti dulu, tidak ada yang usaha yang bangkrut lagi, kemudian perekonomian membaik, kesehatan juga membaik, fasilitas kesehatan semakin dimudahkan, tidak dipersulit, akses apapun di Indonesia ini bisa semakin dimudahkan lah ya, terutama akses jalan, karena jalan di sepanjang. Oke, baik teman-teman di sini semua. Apakah kalian uh, pernah merasakan yang namanya sakit gigi? Ada yang pernah, ada yang belum, ada yang tidak pernah sama sekali dalam hidupnya. Yang pernah, angkat tangan. Kenapa kalian bisa sakit gigi? Nah, itu pasti ada sebab faktornya kan ya. Karena sakit gigi itu timbul karena kebiasaan kita, karena turunan juga bisa, karena kebiasaan kita yang suka makan yang manis-manis, kemudian dari kecil dibiasakan sama permen gitu kan. Kadang sama orang tua kita waktu kecil itu dikasih permen kan, padahal permen itu jahat guys, dia bisa merusak gigi itu sendiri. Nggak sadar gigi itu akan berlubang kritis kecil-kecil, kemudian akan membesar hasilnya. Ini yang awal mulanya bisa menyebabkan sakit gigi itu sendiri. Kalau dari pengalamanku sendiri ya guys, sakit gigi itu berawal dari waktu kecil itu, yaitu tadi sering makan permen, kebiasaan buruk dengan hubungannya yang manis-manis. Kemudian kalau ditarik ulur ke belakang itu, uh, jadi ada hubungannya sama pasta gigi guys. Pasta gigi itu kan kadang kita kalau dari kecil itu masih suka kebiasaan ikut sama orang tua ya, orang tua pasta giginya apa, produknya apa, bukan pasta gigi aja sih, mungkin lainnya pasta gigi selain itu bisa jadi sampo, produk untuk sabun badan lain sebagainya, itu kadang kita bisa ngikut sama orang tua karena kita kecil dibiasakan uh, kadang itu sama orang tua, ya udah produknya ini, orang tua produknya ini, terus kita anaknya sebagai anaknya itu ngikut gitu, produknya ini juga. Nah, lama-lama waktu dewasa itu sakit gigi itu nggak terkontrol, bahkan sampai di level nauzubillah ya, aduh, hanya gara-gara sakit gigi aja rasanya pengen mati gitu, astagfirullahaladzim gitu. Nah, waktu demi waktu, hari demi hari, sakit gigi ini tuh semakin bertambah. Kemudian uh, si pasta gigi ini, meskipun kita rajin sikat gigi, tapi dengan pasta gigi yang salah, dengan kita memilih pasta gigi yang salah, tidak sesuai dengan karakteristik gigi kita, itu tidak tidak memungkinkan untuk bisa menyebabkan gigi itu sembuh dari sakit gitu, justru malah akan memperparah dari sakit gigi itu sendiri gitu, kalau kita salah dari pemakaian si produk itu. Nah, untuk mengatasi untuk mengatasi sakit gigi ini tuh ada 3 hal yang harus diperhatikan dari versi aku ya guys. Itu pertama yaitu jangan pernah kebiasaan dengan makanan atau minuman atau permen, ya pokoknya yang manis-manis, hilangkan semua itu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sakit gigi itu sudah ada tanda-tandanya
mengarah ke sakit gigi. Kadang itu diawali dengan gusi atau giginya yang agak sedikit sedut. Nah itu sudah akan menandakan sakit gigi. Jadi segeralah untuk mencari solusinya. Salah satunya adalah dengan cara yang alami dulu. Cara yang alami adalah pertama kita bisa pakai garam. Kita larutkan garam 1 sendok teh atau setengah sendok makan. Itu dilarutkan dalam air kurang lebih 100-150 cc. Kemudian dilarutkan dengan air hangat ya guys, air hangat. Kemudian buat kumur-kumur di daerah gigi yang mau mengalami sakit itu tadi. Insya Allah dengan doa dan ikhtiar yang pengobatan alami tadi bisa meredakan sakit gigi. Lanjut, jika sakit gigi semakin berlanjut, maka tidak mungkin kita akan membutuhkan obat. Tapi gimana caranya kalau kita sebisanya untuk menghindari obat atau bahan-bahan kimia agar tidak kebiasaan jika katakanlah next one day suatu hari nanti sakit giginya timbul, maka kita akan ketergantungan dengan si obat kimia itu tadi. Dan yang ketiga, ini adalah hal yang paling kuabaikan selama waktu sakit gigi dulu gitu. Kita tidak pernah aware dan tidak pernah terpikirkan bahwa pasta gigi ini akan juga berpengaruh pada sakit gigi kita gitu. Jadi waktu kecil kebiasaan sama orang tua itu turun temurun, oh produknya ini ya pakai terus gitu. Padahal waktu kita beranjak dewasa itu kebutuhan akan kosmetik atau sesuatu hal yang produk-produk yang untuk kebutuhan kita itu bisa jadi porsinya akan beda atau jadi komposisinya itu beda gitu sama orang tua. Kebutuhan orang tua itu akan beda sama anak gitu kan. Nah untuk kebutuhan gigi itu tadi akhirnya waktu itu ngikut aja sampai dewasa gitu. Pasta gigi A katakanlah gitu kan, pasta gigi A. Kemudian padahal waktu itu rajin sikat gigi, padahal udah sikat gigi rajin. Kadang kalau sakit kumur pakai air garam, tapi tetap aja suatu saat timbul lagi. Ini apa yang salah gitu. Biasa sakitnya itu durasinya itu juga lama gitu, long term kan ya. Nah awal mulanya nggak sengaja di tahun 2018 atau sekitar 2019 qadarullah Allah mempertemukan dengan seorang teman kerja waktu itu yang sebelah meja kerja itu. Kita berbincang-bincang tentang yang hubungannya dengan sakit gigi. Beliau ini bilang bahwa dia sudah tidak pernah merasakan sakit gigi setelah memakai produk pasta gigi ini gitu. Nah, pasta gigi ini itu ternyata baik teman-teman. Kalian tahu ini kan ya, ini adalah enzim. Ini bukan obat gigi, tapi bisa menjaga gigi dari rasa sakit, dari gigi berlubang. Karena di sini ada komposisinya yang sangat bermanfaat untuk gigi kita. Kemudian pasta gigi enzimnya dengan kandungan zat aktif, enzim dan protein membantu memberikan pertahanan alamiah air lidah dan menjaga lingkungan rongga mulut. Jadi komposisinya adalah aqua, hydrate, silica, sorbitol, glycerin, stearit, -30, santan, kur, aroma, carrageenan, titanium dioxide, sodium phosphate, sodium benzoat, sodium fluoride, citric acid, sodium saccharin, amyl glucosidase, glucose oksidase, potasium thiocyanate, lisosan, lactofenic,
Colostrum lactoperoxidas. Hai guys, kalian percaya nggak guys kalau si enzim ini, pasta gigi enzim ini bisa menjaga gigi kita, menjaga kesehatan gigi dan kesehatan mulut kita. Terbukti dari kandungannya yang sudah aku rasakan selama ini, dari pemakaiannya sudah sejak tahun 2018 tahun yang lalu sudah aku pakai produk si enzim ini. Tapi kenapa enggak dari waktu kecil aku pakai produk ini? Karena waktu kecil aku masih pakai produk turunan dari orang tua. Jadi orang tua pakai apa, aku juga pakai apa. Aku juga ngikut pakainya produk apa. Tapi ketika dewasa dan aku sudah berkali-kali mengalami rasa sakit gigi dan sampai di level sakit gigi itu rasanya nggak tahan, sudah di level yang nauzubillah bahwa aduh lebih baik mati nih gitu daripada sakit gigi, rasanya sudah senut-senut dan nggak karuan gitu ya. Tapi qadarullah Allah menyampaikan pesan lewat partner kerja bahwa sakit gigi bisa diganti lewat pasta giginya. Mungkin ada yang salah dengan pasta giginya, karena kalau sakit gigi itu kita bisa coba pakai cara alami dulu sebelum sakit gigi itu meradang. Kita bisa pakai cara alami, yaitu dengan cara melarutkan garam beserta air hangatnya, kemudian buat kumur-kumur di area yang sakit gigi tersebut. Itu salah satu cara alami yang turun-temurun aku pernah lakukan. Tapi ketika beranjak dewasa dan sakit gigi itu sering berulang, padahal jika dilihat dari habit, kebiasaan, saya adalah orang yang rajin banget sikat gigi. Bahkan kalau di rumah setelah makan pun seringnya itu langsung kebiasaan sikat gigi. Tapi ternyata meskipun sudah sikat gigi dengan rajin tersebut, tetap ada waktu dimana sakit gigi itu timbul ketika dingin, ngilu, dan lain sebagainya. Nah, di situ pasti ada yang salah. Kenapa rajin sikat gigi tapi malah jadi sakit gigi? Kenapa merawat gigi tapi jadi malah tambah sakit gigi gitu? Nah, salah satu poin dan faktornya yang harus kita cermati di sini adalah pasta giginya. Mungkin ada yang salah dengan pasta giginya. Makanya lewat diskusi dengan teman yang pernah senasib dengan sakit gigi tersebut, tapi beliau sudah tidak pernah merasakan sakit gigi lagi setelah bertahun-tahun pakai produk enzim tersebut. Makanya saya juga sendiri coba untuk mengganti pasta gigi tersebut. Qadarullah, selang seminggu 2 minggu setelah sakit gigi itu saya terapi dengan enzim dan juga pengobatan alami dari air garam tersebut. Perlahan-lahan sakit gigi tersebut berkurang, bahkan menghilang sampai sekarang di tahun 2022. Qadarullah, sakit gigi tersebut sudah hampir tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali, tidak ada yang saya rasakan sama sekali sampai sekarang. Jadi saya mau terima kasih banget dengan enzim yang sudah packagingnya bagus banget, karena enzim sekarang juga sudah ada pilihannya beberapa varian untuk kombinasi yang melengkapi komposisi tersebut. Kemudian si enzim tersebut juga bisa tetap dipakaikan untuk anak-anak, yaitu sebesar biji jagung aja. Oke, terima kasih enzim, karena dekat kamu gigiku sudah tidak sakit lagi, bahkan bilang terima kasih enzim, buat enzim sukses selalu karena sudah membuat gigiku tidak sakit lagi sampai sekarang. Jadi gitu teman-teman, jadi selama ini itu aku sudah pakai pasta gigi enzim. Ganti pasta gigi kalian dengan pasta gigi enzim karena ini benar-benar membantu banget guys.
lebih bagus dengan mengurangi rasa sakit gigi. Kemudian yang belum punya sakit gigi sama sekali, kalian bisa pakai ini setiap harinya. Harganya juga masih terjangkau, memang lebih sedikit mahal dari pasta gigi yang lainnya karena kandungannya yang bagus banget. Karena awalnya juga aku nggak percaya untuk disaranin pakai si pasta gigi enzim ini. Setelah disarankan oleh partner kerjaku, maka aku pakai sikat gigi enzim ini sudah sejak 2018an gitu. Jadi aku merekomendasikan banget pasta gigi enzim untuk bisa menjaga gigi agar tetap lebih sehat, lebih baik, agar tidak berlubang, dan yang sudah berlubang untuk menjaga gigi agar tidak menimbulkan sakit itu tersebut. Nah, dan bisa dipakaikan dari anak-anak, tapi untuk anak-anak sarankan agar pemakaiannya adalah sebesar biji jagung aja agar tidak tertelan dan agar diawasi oleh orang tua. Sekian review produkku hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.